Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita mempelajari tentang uji reliabilitas kuesioner ya. Ini menyambung dari video sebelumnya, yang mana sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara mengolah atau mempelajari uji validitas kuesioner, dan itu kita sudah terangkan di dalam video tersebut. Jadi sekarang kita lanjutkan ya. Setelah uji validitas yang kita lakukan di video sebelumnya, kita lanjut melakukan uji reliabilitas kuesioner. Bagaimana caranya? Kita ambil dulu data yang sudah kita olah kemarin dan kita entry ya, yaitu dari variabel pengetahuan ini. Kita ambil yang ini, namun kita sudah mengeluarkan pertanyaan yang tidak valid yang sudah kita lihat kemarin hasilnya, yaitu ada di pertanyaan 6, ada di pertanyaan 9, 14, 17, 19, 20 dan 24 serta 25. Maka dari itu, pertanyaan yang tidak valid itu kita eliminasi atau kita keluarkan dari data dan tidak kita gunakan untuk uji reliabilitas kuesioner nantinya. Oke. Bagaimana cara melakukan uji reliabilitas kuesioner? Yang mana uji ini bertujuan untuk membuktikan bahwasanya pertanyaan atau kuesioner kita itu layak kita gunakan di lapangan nantinya. Baik, kita mulai langkahnya. Ambil analyze, kemudian scale ya. Scale ya teman-teman, jangan salah ambil menu, kemudian ambil reliability analysis. Kemudian kita klik reliability dan ingat kita entry dulu pertanyaan yang pengetahuan, tinggalkan totalnya. Jadi kalau untuk reliabilitas itu tidak perlu total pengetahuan. Itu hanya berfungsi untuk uji validitas saja. Kemudian kita pindahkan ke menu item, lalu kita seleksi atau eliminasi pertanyaan yang tidak valid kemarin ya. Waktu itu kita sudah catat bahwasanya ada di pertanyaan 6, maka pertanyaan 6 kita eliminasi. Kemudian pertanyaan 9 kita eliminasi. Kemudian pertanyaan 14 kita eliminasi teman-teman. Kemudian pertanyaan 17 selanjutnya. Kemudian 19 kita eliminasi. Lalu 20, kemudian 24 dan 25. Kenapa kita eliminasi pada saat reliabilitas? Karena nilai pertanyaan itu sudah tidak valid, artinya dia tidak bisa digunakan untuk dibawa ke lapangan. Dan kalau kita masukkan ke dalam uji reliabilitas, maka akan menurunkan nilai uji reliabilitas kita. Maka dari itu, yang untuk reliabilitas cukup data atau pertanyaan yang valid saja. Kalau sudah seperti ini, dia otomatis menggunakan model alpha, lalu diambil statistik. Kalau ingin mengeluarkan nilai deskriptif, silakan dicentang nilai min atau rata-rata, korelasi juga bisa, dan kalau tidak perlu tidak usah digunakan. Lalu kita tekan OK. Oke teman-teman, didapatkan hasilnya seperti ini. Lihat dari item menu Cronbach Alpha ini, di mana dari 25 pertanyaan kita eliminasi sebanyak 8 pertanyaan, sehingga pertanyaan yang bisa digunakan adalah sebanyak 17 pertanyaan, dan didapatkan nilai Cronbach alfanya sebesar 0,821. Artinya apa? Reliabilitasnya itu tinggi dan ini layak untuk dibawa ke lapangan. Apa saja standarnya? Jika nilai Cronbach alpha itu di bawah 0,5, artinya reliabilitasnya rendah. Jika nilai
Kornbach alpha itu di atas 0,5 sampai 0,7, artinya reliabilitas itu sedang atau moderat, dan di atas 0,7 itu sampai 0,9 artinya reliabilitas tinggi, dan di atas 0,9 artinya reliabilitas sangat tinggi atau sempurna. Dan ini terbukti bahwasanya nilai Kornbach alpha kita atau reliability kita sebanyak 0,821, yang berarti di atas 0,7 artinya reliabilitas kita itu tinggi. Maka pertanyaan kita layak untuk dibawa ke lapangan sebanyak 17 pertanyaan. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman. Mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share agar kita bisa belajar dan berbagi tentang video pembelajaran manajemen data terutama dengan menggunakan SPSS. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam sehat dan terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.